Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Ariano Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ternate Dharma Yogyakarta. Video kali ini terkait dengan materi Sistem Informasi Manajemen chapter 11. Terkait dengan judul Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Jadi ini sambungan dari yang kemarin terkait dengan bagaimana perusahaan itu bisa mengelola pengetahuan yang mereka miliki dan kemudian kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai salah satu tools untuk mengelola pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini video yang kedua dari bab 11. Di video yang kedua ini nanti saya akan membahas learning objective yang pertama. What is the role of knowledge management system in business? Apa sih peranan dari sistem manajemen pengetahuan dalam dunia bisnis? Materi ini saya ambil dari bukunya Kenneth Loudon, halaman 421. Poin pertama yang saya highlight di sini adalah Loudon mengatakan bahwa knowledge management and collaboration are closely related. Ya, jadi manajemen pengetahuan dan kolaborasi itu sangat terkait erat. Bagaimana keterkaitannya? Poin yang kedua di sini, knowledge that cannot be communicated and shared with others is nearly useless. Knowledge become useful and actionable when shared throughout the form. Jadi relasi yang atau hubungan yang erat antara kolaborasi dan manajemen knowledge itu terletak pada prinsip bahwa pengetahuan yang tidak dikomunikasikan ke orang lain, tidak dibagikan ke orang lain, ya, itu sama saja sesuatu yang percuma, yang sia-sia kan gitu ya. Maka ini seperti yang sering kita alami juga kalau kita memiliki suatu pengetahuan tertentu dan tidak kita bagikan kepada orang lain, yang pada akhirnya juga tidak terjadi kolaborasi di sana, maka pengetahuan itu menjadi sesuatu yang percuma kan. Terus pengetahuan itu akan berguna kalau apa? Pengetahuan itu akan menjadi berguna kalau pengetahuan itu actionable, ya, dapat menjadi dasar untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, dan juga ketika pengetahuan itu dibagikan kepada seluruh elemen dalam perusahaan. Maka nanti dalam chapter ini juga yang akan kita lihat adalah perusahaan itu juga dapat mengelola pengetahuan yang mereka miliki dengan cara menggunakan jasa para expert, jasa para ahli di bidangnya kan gitu. Kenapa? Karena para ahli itu mereka sudah pasti memiliki pengetahuan tertentu, di mana nantinya pengetahuan mereka, pengetahuan para ahli itu akan dapat berguna bagi perusahaan. Maka ini prinsip yang harus kita pahami kan gitu ya, bahwa pengetahuan itu sebaiknya menjadi bagian dari kolaborasi, bisa kolaborasi antar karyawan dalam perusahaan, itu jelas sesuatu yang baik untuk dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya, atau kolaborasi antar perusahaan, karena setiap perusahaan pasti punya pengetahuan masing-masing. Maka kalau kita pernah mempelajari konsep ketika ada kolaborasi antar perusahaan lintas negara,
Itu karena didasarkan pada kemampuan pengetahuan yang dimiliki yang menjadi spesialisasi oleh masing-masing perusahaan tersebut. Sehingga ketika masing-masing perusahaan dengan pengetahuannya masing-masing juga mereka bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain, maka akan tercipta hasil yang lebih baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang dimensi-dimensi dari suatu pengetahuan, maka Lauden mengajukan beberapa hal seperti yang terlihat pada tabel ini. Ada 4 dimensi pengetahuan yang bisa kita pelajari secara mendalam sehingga kita akhirnya bisa memahami pengetahuan atau knowledge itu seperti apa. Dimensi yang pertama, Lauden mengatakan bahwa knowledge is a form asset. Jadi pengetahuan itu adalah bagian dari aset perusahaan. Kalau teman-teman di akuntansi kan pasti sudah sangat familiar dengan istilah aset kan gitu ya. Kita mengenal ada current asset ya, aset lancar, kas dan setara kasnya, kemudian ada fixed asset atau aset tetap. Ini yang misalnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan. Kemudian ada aset tak berwujud atau intangible asset, goodwill dan kawan-kawannya. Nah, ketika kita bicara tentang dimensi bahwa knowledge is a form asset, Lauden mengatakan pengetahuan atau knowledge itu termasuk dalam aset yang tidak berwujud. Tentu ini menjadi sangat logis karena memang kita kan sebenarnya tidak bisa melihat secara langsung knowledge itu seperti apa. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa knowledge itu juga menjadi bagian dari aset perusahaan, terkhusus pada kelompok aset tidak berwujud. Oke, kemudian yang kedua, poin yang kedua, ketika kita memasukkan knowledge itu sebagai aset perusahaan. Nah, aset perusahaan itu kan terkait dengan resources-nya, terkait dengan sumber daya perusahaan. Maka di poin yang kedua, Lauden mengatakan the transformation of data into useful information and knowledge requires organizational resources. Jadi nanti yang akan kita lihat adalah kalau dulu di chapter yang awal kita sudah bisa membedakan apa itu data dan informasi, di mana data adalah fakta real yang terjadi tetapi belum ada maknanya. Kemudian data itu akan diproses, akan diolah menjadi informasi sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini kita memahami bahwa ketika perusahaan akan melakukan proses perubahan data dari data menjadi informasi dan nanti informasi menjadi knowledge, maka proses transformasi atau proses pengubahan itu membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Inilah kenapa tadi saya mengatakan di awal kemudian Lauden mengkategorikan knowledge sebagai aset yang tidak berwujud, karena ketika perusahaan mau menggunakan menggunakan knowledge-nya, maka harus melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, knowledge is not subject to the law of diminishing returns as are physical assets, but instead experiences network effect because its value increases as more people share it. Poin yang ketiga ini terkait dengan karakteristik knowledge sebenarnya. Jadi ketika kita bicara tentang aset, biasanya kan aset fisik itu kemudian ada return-nya, ya, return on asset misalnya. Ketika perusahaan mengakuisisi aset fisik, berapa return yang bisa mereka dapatkan. Nah, di sini kita diingatkan oleh Lauden bahwa knowledge itu bukan subjek yang seperti itu.
tidak bisa diperlakukan seperti aset fisik. Kenapa? Karena knowledge atau pengetahuan itu lebih banyak mengarah kepada experiences, kepada pengalaman. Maka kemudian di bagian terakhir dia mengatakan suatu pengetahuan itu akan mengalami peningkatan nilai ketika lebih banyak orang membagikan pengetahuan tersebut. Jadi ketika perusahaan punya aset dalam bentuk knowledge nih ya, mengukur manfaatnya bukan dari seberapa besar return yang mereka dapatkan dari penggunaan pengetahuan tersebut, tetapi lebih kepada seberapa banyak orang yang sudah membagikan pengetahuan tersebut. Maka atau dengan kata lain kita bisa mengatakan knowledge, pengetahuan itu akan semakin bernilai ketika semakin banyak orang yang membagikan pengetahuan tersebut kepada orang yang lain. Nah, ini tiga poin yang kemudian menjadi dasar kenapa aset itu dikategorikan, kenapa knowledge itu dikategorikan sebagai aset perusahaan. Oke, kemudian dimensi yang kedua, knowledge has different forms. Pengetahuan itu memiliki bentuk yang berbeda. Nah, poin yang pertama dari dimensi yang kedua adalah knowledge can be either tacit or explicit. Jadi pengetahuan itu memiliki bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena pengetahuan itu pada dasarnya bisa berupa sesuatu yang sifatnya tacit atau eksplisit. Tacit knowledge itu artinya adalah pengetahuan yang tidak terdokumentasikan. Contoh misalnya kalau yang ada di buku di halaman 422 di paragraf yang kedua, pengetahuan yang tidak terdokumentasikan itu misalnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Dan pengetahuan itu ada dalam otak mereka. Nah, sesuatu yang ada dalam otak kita itu kan terkadang tidak terdokumentasikan. Maka pengetahuan yang tidak terdokumentasikan seperti itu disebut dengan tacit knowledge. Bentuk yang berlawanan adalah explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang bisa terdokumentasikan sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian poin yang kedua terkait dengan form atau bentuk dari knowledge adalah knowledge involves know-how, craft and skill. Jadi pengetahuan itu berkaitan dengan pemahaman kita mengenai bagaimana cara sesuatu bekerja, kemudian terkait dengan keahlian tertentu, seperti misalnya ada karyawan dari suatu perusahaan yang dia sangat ahli dalam bidang manufaktur misalnya, maka di sini berarti karyawan tersebut mempunyai knowledge kan. Kemudian poin yang ketiga, knowledge involves knowing how to follow procedure. Pengetahuan itu juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami cara untuk mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada. Maka kalau kita sering mendengar bahwa dalam perusahaan itu ada standard operating procedure, itu kan dibuat untuk ditaati. Nah, ketika karyawan mentaati SOP yang ada di perusahaan, itu berarti mereka sudah menerapkan knowledge yang mereka miliki. Kemudian poin yang keempat, knowledge involves knowing why, not simply when. Why things happen, not simply when things happen. Jadi ketika kita bicara tentang pengetahuan, maka konteksnya adalah bukan hanya sekedar tahu kapan sesuatu akan terjadi, tetapi lebih mendalam dari itu, pengetahuan itu melibatkan unsur mengetahui bagaimana sesuatu itu atau kenapa sesuatu itu terjadi. Tidak hanya sekedar kapan sesuatu terjadi, tetapi tahu mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Sehingga kita bisa memahami bahwa knowledge itu berkaitan dengan kemampuan
kausalitas. Kemampuan untuk melihat, untuk memahami apa sih yang menjadi penyebab dari suatu peristiwa. Tidak hanya sekedar melihat peristiwa itu terjadinya kapan, tetapi lebih dalam dari itu. Itulah knowledge. Dimensi yang ketiga, knowledge has a location. Knowledge itu bisa dikatakan terkait atau memiliki lokasi tertentu. Maka poin yang pertama di sana, knowledge is a cognitive event involving mental models and maps of individual. Jadi kenapa dikatakan bahwa pengetahuan itu memiliki lokasi tertentu, karena pengetahuan itu berkaitan dengan model mental dan pemetaan dari seseorang. Jadi dari knowledge kita bisa tahu bagaimana orang itu sebenarnya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Kemudian poin yang kedua, there is both a social and an individual basis of knowledge. Ya. Ketika kita bicara pengetahuan, maka sebenarnya ada dua hal di sana, yaitu pengetahuan yang berbasis individu dan pengetahuan yang berbasis sosial. Ini semakin menekankan bahwa ketika kita bicara tentang knowledge, kita bicara tentang pengetahuan, maka kita juga bisa melihat mana pengetahuan yang berbasis individu dan mana pengetahuan yang berbasis sosial. Kemudian poin yang ketiga, knowledge is sticky or hard to move, situated, and contextual. Jadi ketika dimensi yang ketiga bicara tentang pengetahuan itu memiliki lokasi tertentu, maka di poin yang ketiga Lauden mengatakan bahwa pengetahuan itu sticky. Sticky itu tidak mudah untuk dipindahkan, tidak mudah untuk dihilangkan. Maka ketika kita sudah memiliki pengetahuan, artinya pengetahuan itu akan selalu ada dalam diri kita. Kemudian pengetahuan itu juga bersifat sesuai dengan situasi dan konteks tertentu. Nah, maka ini masuk ke dimensi yang keempat, knowledge is situational. Jadi ini nyambung dari poin yang ketiga, dari dimensi yang ketiga sebenarnya. Pengetahuan itu situasional. Nah, ada dua poin di sana yang diajukan Lauden terkait dengan dimensi yang keempat ini, yaitu yang pertama adalah knowledge is conditional. Knowing when to apply a procedure is just as important as knowing the procedure. Jadi pengetahuan itu sesuatu yang sifatnya kondisional, sesuatu yang sifatnya situasional. Artinya apa? Artinya ketika kita punya pengetahuan, maka kita tahu kapan harus menerapkan suatu prosedur. Itu maknanya akan lebih mendalam daripada hanya sekedar memahami prosedurnya apa. Maka ketika tadi saya mengatakan di perusahaan itu ada standard operating procedure yang harus diterapkan. Nah, kalau karyawan sudah menerapkan SOP, berarti mereka memang sudah memiliki pengetahuan. Karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar tahu prosedurnya apa. Tahu kapan harus menaati SOP. Dan dalam kondisi yang seperti apa. Nah, kemudian poin yang kedua, knowledge is related to context. You must know how to use a certain tool and under what circumstances. Tadi di poin yang ketiga, di dimensi yang ketiga sudah disebutkan bahwa pengetahuan itu kan kontekstual. Kontekstual itu artinya adalah bahwa pengetahuan ini hanya akan bisa dipakai pada situasi-situasi yang tertentu. Maka di sini ditegaskan lebih detail lagi di poin yang kedua dari dimensi yang keempat bahwa kalau kita bicara tentang pengetahuan itu kita bicara tentang konteks. Artinya apa? Artinya kalau kita memiliki pengetahuan tertentu,
kita tahu kapan kita akan menggunakan pengetahuan yang kita miliki dan dalam kondisi apa. Maka ini yang kemudian menjadikan ciri dari knowledge, yaitu knowledge itu adalah sesuatu yang sifatnya kontekstual. Kita harus bisa lihat konteksnya apa dulu ketika kita akan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Mungkin saya bisa memberi contoh, saya selain sebagai akademisi, saya juga sebagai online seller. Nah, saya punya pengetahuan tentang e-commerce karena saya juga mengajar dan riset tentang itu. Maka ketika saya menjadi seorang online seller, penjual online, sebenarnya saya punya pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan electronic commerce. Tetapi ketika saya menghadapi buyers, menghadapi konsumen saya, sifatnya kan kontekstual. Saya akan menggunakan pengetahuan yang saya miliki tentang e-commerce pada posisi saya sebagai seorang online seller. Ketika saya berhadapan dengan customer saya, bukan sebagai dosen yang mengajar e-commerce. Kenapa? Karena ini sifatnya kontekstual kan gitu ya. Ketika saya berinteraksi dengan customer saya, akan sangat tidak kontekstual ketika kemudian saya mengatakan berbagai macam teori tentang e-commerce. Justru yang harus saya gunakan adalah konteks praktis. Ya. Bagaimana e-commerce itu terjadi, bagaimana relasi antara penjual dan pembeli itu terjadi. Pengetahuan saya sebagai akademisi e-commerce itu akan saya gunakan ketika saya di kelas. Nah, itu contoh kontekstual yang bisa saya berikan. Nah, ini adalah 4 dimensi dari pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah aset perusahaan, terkhusus adalah aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, bisa terdokumentasikan, bisa tidak terdokumentasikan. Kemudian pengetahuan itu memiliki lokasi tertentu, bisa pengetahuan berbasis individu, pengetahuan berbasis sosial. Kemudian dimensi yang keempat, pengetahuan itu sifatnya situasional dan kontekstual. Nah, maka kalau kita berbicara tentang konteks knowledge, sebenarnya kita akan berbicara tentang segitiga ini. Ini juga ada di halaman 422 bahwa intinya adalah perusahaan itu tidak hanya memiliki knowledge saja, tetapi mereka akan memiliki 4 hal ini. Yang pertama jelas perusahaan itu pasti punya data. Di mana seperti yang sudah kita bahas di chapter 1, bahwa data itu adalah fakta atau peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh perusahaan. Kemudian data itu nanti akan diubah, akan ditransformasikan menjadi informasi, sehingga nanti informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian nanti informasi itu akan diubah ke dalam bentuk pengetahuan. Nanti akan kita lihat tentang ini. Sementara di level berikutnya, knowledge atau pengetahuan yang dimiliki itu nanti akan menjadi wisdom. Nah, kita akan lihat satu persatu. Oke, kita bicara dulu tentang data dan informasi. Data adalah aliran dari peristiwa atau transaksi yang di-capture, yang ditangkap, yang direkam oleh sistem dari suatu organisasi. Jadi setiap peristiwa, setiap aktivitas yang dialami oleh organisasi, oleh perusahaan itu akan menghasilkan data-data tertentu. Nah, data ini belum bisa digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena biasanya data ini belum ada maknanya. Maka kemudian di poin yang kedua, data will be turned into useful information. Dengan menggunakan sistem
informasi yang ada di perusahaan, data-data yang ada itu akan diubah dalam bentuk informasi. Nah, di sini ada frase useful information karena memang informasi itu sebenarnya adalah data yang sudah memiliki makna, sudah memiliki konteks tertentu sehingga nanti dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang dari data ke informasi. Nah, kemudian tadi saya mengatakan informasi itu akan diubah dalam bentuk pengetahuan atau knowledge. Nah, maka Lauden mengatakan to transform information into knowledge, a firm must expend additional resources to discover patterns, rules, and context where the knowledge works. Ya, jadi untuk bisa mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan itu harus mengerahkan sumber daya tambahan mereka sehingga nanti bisa terlihat dari informasi yang mereka dapatkan, ya, dari informasi yang mereka miliki, pola-pola seperti apa yang nanti akan menghasilkan bentuk pengetahuan. Pola-pola seperti apa, konteks yang bagaimana, ya, sehingga nanti pengetahuan itu dapat bekerja. Kita tahu bahwa tadi ketika kita membahas masalah dimensi pengetahuan, di sana tertulis knowledge is contextual. Ya, pengetahuan itu kontekstual. Nah, ini yang harus dicari. Ya, ketika informasi itu nanti sudah diubah menjadi knowledge, akan terlihat knowledge-nya, pengetahuan yang dimiliki perusahaan itu akan bisa bekerja dalam konteks apa saja. Ya, ini ketika informasi ditransform atau diubah ke dalam bentuk knowledge. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara knowledge dengan wisdom? Lauden mengatakan wisdom is thought to be the collective and individual experience of applying knowledge to the solution of problems. Kita tahu kalau kita menerjemahkan wisdom itu kan artinya kebijaksanaan. Nah, maka di sini yang disampaikan Lauden adalah kebijaksanaan itu terkait dengan pengalaman kolektif. Kolektif itu berarti pengalaman bersama. Pengalaman kolektif dan pengalaman individual dari penerapan pengetahuan sebagai bagian dari solusi dari suatu masalah. Artinya apa? Artinya kalau tadi perusahaan sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan, maka pengetahuan itu kan pasti akan diterapkan dalam berbagai aktivitas perusahaan, kan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pengetahuan yang tidak dibagikan, tidak diterapkan itu kan sesuatu yang useless, sesuatu yang percuma. Nah, maka ketika perusahaan itu sudah punya pengalaman ya, dalam menerapkan pengetahuan yang mereka miliki, itu artinya perusahaan itu sudah bisa dikatakan memiliki kebijaksanaan. Karena mereka benar-benar menghidupi proses yang mereka lakukan ya, dari penerapan pengetahuan yang mereka miliki. Maka di sini saya pasang juga quotes yang menarik terkait dengan knowledge dan wisdom. Quotes ini mengatakan, knowledge comes from learning, wisdom comes from living. Kita itu belajar, ya kan? Ketika kita belajar, kita akan mendapatkan pengetahuan. Nah, tetapi ketika kita hidup dan menerapkan pengetahuan yang kita miliki, berarti kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Contoh misalnya, yang paling mudah dipahami lah. Teman-teman akuntansi belajar banyak hal tentang akuntansi di kampus. Ketika teman-teman sudah belajar banyak hal tentang akuntansi, berarti kan teman-teman sudah punya knowledge, punya pengetahuan tentang akuntansi. Terus pengetahuannya mau diapakan? Kalau pengetahuan tentang akuntansi itu hanya teman-teman pendam dan simpan saja, tidak diterapkan dimanapun, itu akan menjadi sia-sia kan gitu ya. Tetapi ketika nanti di kehidupan teman-teman, pengetahuan akuntansi itu diterapkan dan bisa menjadi bagian dari solusi atas suatu masalah, nah maka nanti teman-teman sudah bisa dapat dikatakan
memperoleh kebijaksanaan dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya ketika bekerja, kemudian ilmu akuntansinya dipakai, kemudian semakin menghidupi apa yang digeluti dalam pekerjaan itu, dan akhirnya memiliki kebijaksanaan tertentu. Oh, kalau masalahnya di sini, maka solusinya seperti apa? Misalnya seperti itu. Jadi kebijaksanaan itu adalah transformasi dari knowledge sebenarnya. Pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan, itulah wisdom. Maka di sini di poin yang kedua, Loudon mengatakan wisdom involves where, when, and how to apply knowledge. Kebijaksanaan itu mencakup tentang 3 hal. Kapan, di mana, dan bagaimana kita akan menerapkan pengetahuan itu. Ingat bahwa pengetahuan itu kontekstual. Ketika kita bisa menerapkan pengetahuan sesuai dengan situasinya, sesuai dengan konteksnya, berarti kita juga bisa dikatakan orang yang bijaksana. Nah, ini adalah alur sebenarnya, alur yang akan dimiliki oleh perusahaan ketika kita bicara knowledge, terutama dari sisi data, informasi, knowledge, dan wisdom. Nanti kita bisa refleksi masing-masing secara pribadi ya, terkait dengan hal ini. Nah, berikutnya di halaman 423 kita akan bicara tentang organizational learning and knowledge management. Tadi kita sudah paham bahwa knowledge itu punya 4 dimensi, punya karakteristik tertentu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih kaitannya antara pengelolaan pengetahuan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh organisasi. Maka di sini ada konsep organizational learning. Loudon mengatakan, organizations that learn adjust their behavior to reflect that learning by creating new business processes and by changing patterns of management decision making. Jadi perusahaan itu juga melakukan aktivitas pembelajaran. Organisasi itu mempelajari bagaimana perilaku mereka. Nah, bagaimana caranya organisasi mempelajari perilaku mereka? Biasanya caranya adalah misalnya dengan menciptakan proses bisnis yang baru. Contoh yang beberapa kali kita diskusikan misalnya. Dulu koran-koran yang tercetak, ya, paper based itu sangat banyak peminatnya. Kita sering, zaman dulu kita sering beli koran yang cetakan itu, yang printed. Kemudian semakin ke sini ketika teknologi semakin berkembang, ternyata orang sudah tidak mau lagi membeli koran yang tercetak. Kenapa? Karena berita-berita itu sudah bisa didapatkan dari teknologi informasi, terutama internet, kan gitu ya. Nah, akhirnya ketika fenomena ini yang terjadi, yaitu orang sekarang lebih menggemari membaca berita dari internet, alih-alih dari koran yang tercetak, maka beberapa perusahaan media itu mulai mengubah proses bisnisnya. Tidak lagi berfokus pada koran cetak, tetapi mereka mulai merambah ke koran online. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka mempelajari bahwa ternyata sekarang konsumen itu sudah berbeda dengan konsumen di era sebelum teknologi informasi berkembang. Bahwa sekarang kalau perusahaan itu tetap akan banyak-banyak mencetak koran berbasis paper, tidak akan banyak yang beli. Kalau nggak akan banyak yang beli, ya berarti revenue yang dikumpulkan juga menjadi semakin kecil, kan gitu. Tetapi sekarang orang lebih suka menggunakan atau membaca koran online, maka perusahaan mempelajari hal itu. Dan mereka mengubah proses bisnis mereka. Itu bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh organisasi. Maka di poin yang kedua yang saya highlight di sini, arguably, organizations that can sense and respond to their environments rapidly
will survive longer than organizations that have poor learning mechanism. Jadi organisasi yang bisa merespon dengan cepat perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka itu dikatakan dapat bertahan, dapat survive lebih lama daripada organisasi yang proses pembelajarannya itu sangat-sangat terbatas atau sangat kecil. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika perusahaan media massa akhirnya paham bahwa sekarang pola konsumen adalah membaca koran online, nah perusahaan-perusahaan media massa yang bisa melihat perubahan ini, ya bisa mempelajari hal ini, dan mereka mengubah proses bisnisnya, mereka akan survive lebih lama daripada perusahaan media massa lain yang masih sangat berfokus pada koran-koran yang printed atau yang tercetak. Maka ini menjadi penting ya, bahwa suatu organisasi ya, yang mampu untuk mempelajari fenomena-fenomena atau perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu merespon perubahan itu dengan cepat, ya, mereka akan bisa survive. Mereka akan bisa hidup lebih lama. Kenapa? Karena mereka bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi di luar sana. Mereka bisa menyesuaikan dengan cepat apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, maka poin berikutnya ketika kita bicara tentang manajemen pengetahuan, karena tadi kita sudah paham bahwa perusahaan itu menggunakan knowledge management untuk mempelajari apa yang mereka alami, maka sekarang di poin berikutnya kita dihadapkan pada konsep rantai nilai pengelolaan pengetahuan atau knowledge management value chain. Ini basisnya adalah value chain yang dulu sudah pernah kita pahami bersama, tetapi sekarang konteksnya value chain ini terkait dengan pengelolaan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sebelum ke sana kita harus paham dulu apa itu knowledge management sebagai konsep utama dari bab ini. Knowledge management refers to the set of business processes developed in an organization to create, store, transfer, and apply knowledge. Jadi, manajemen pengetahuan itu berkaitan dengan suatu susunan proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Jadi semua hal yang dilakukan oleh organisasi terkait dengan pengetahuan yang mereka miliki, ini berarti kita bicara tentang knowledge management. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kalau konteksnya seperti itu, maka bisnis value chain apa saja yang bisa kita identifikasi dari aktivitas pengelolaan pengetahuan perusahaan. Nah, maka di halaman 423 bagian bawah sampai dengan 425 itu adalah penjelasan lebih detail mengenai rantai nilai atau value chain dari pengelolaan pengetahuan perusahaan. Nah, kalau kita bicara rantai nilai value chain itu kan berarti kita bicara alur kegiatan. Oke, ketika kita bicara tentang value chain atau rantai nilai berarti kita bicara tentang alur dari suatu aktivitas kan gitu. Nah, maka di sini ketika konteksnya adalah rantai nilai dari manajemen knowledge, maka dimulai dari knowledge acquisition atau aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam mendapatkan, dalam mengakuisisi pengetahuan yang mereka miliki. Maka kalau kita lihat di sini, ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan pengetahuan, misalnya dengan melalui business analytics, analisa proses bisnis yang selama ini dilakukan. Kemudian misalnya melalui data mining, ya, pengumpulan data, misalnya mengumpulkan data preferensi customer misalnya. Kemudian melalui neural network, ini nanti akan kita bahas ya,
secara lebih khusus neural networks, machine learning, atau bisa juga melalui expert knowledge. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Perusahaan itu bisa mendapatkan pengetahuan mereka dengan cara berkonsultasi pada ahli-ahli tertentu. Nah, ini aktivitas yang pertama. Nah, kemudian setelah perusahaan mendapatkan pengetahuan yang mereka miliki, rantai nilai berikutnya atau aktivitas berikutnya adalah store. Pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki perusahaan itu disimpan. Disimpannya di mana? Bisa lewat content management system, bisa lewat knowledge database, bisa lewat expert system. Sekarang sudah banyak tools yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan pengetahuan yang mereka miliki. Itu aktivitas yang kedua. Aktivitas yang ketiga di halaman 425, pengetahuan yang sudah tersimpan tadi. Kan tadi kita sudah sepakat di awal ya, pengetahuan itu kalau tidak dibagikan kan menjadi sia-sia. Maka aktivitas yang ketiga adalah knowledge dissemination. Pengetahuan itu harus dibagikan. Dibagikannya lewat apa? Bisa lewat internet, bisa lewat kolaborasi dengan pihak lain, atau menggunakan tools-tools berbasis sistem informasi tertentu. Tetapi intinya adalah ketika perusahaan sudah memiliki knowledge, maka knowledge itu harus dibagikan, harus disebarkan kepada pihak-pihak lain, sehingga knowledge atau pengetahuan itu akan menjadi semakin tinggi nilainya. Kemudian aktivitas terakhir dari rantai nilai manajemen pengetahuan adalah apply. Pengetahuan itu harus diterapkan. Ini terkait dengan tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau perusahaan sudah menerapkan pengetahuan, maka mereka akan mendapatkan wisdom. Nah, bagaimana caranya menerapkan pengetahuan yang dimiliki? Kalau kita bicara konteks sistem informasi, maka sudah ada beberapa sarana yang bisa dipakai, misalnya menggunakan decision support system. Ini pernah kita bahas di chapter-chapter awal, di SS. Bagaimana decision support system ini membantu perusahaan atau organisasi tertentu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, misalnya menggunakan enterprise applications. Ini juga kemarin sudah kita bahas. Software-software ERP, software SAP, itu sebenarnya salah satu tools yang bisa digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Atau alternatif yang lain menggunakan robot. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan penggunaan robot ini dalam aktivitas mereka. Nah, ini adalah rangkaian rantai nilai yang bisa diterapkan oleh perusahaan ketika mereka akan melakukan pengelolaan pengetahuan yang mereka miliki. Dan rantai nilai ini dilakukan dengan basis aktivitas berbasis sistem informasi. Nah, kemudian bagian terakhir dari video yang kedua ini, untuk materi yang pertama chapter 11, ini bicara tentang berbagai macam tipe sistem manajemen pengetahuan. Ya, dari gambar ini ada di halaman 426, kita bisa melihat bahwa ada 3 tipe sistem pengelolaan pengetahuan. Yang pertama adalah Enterprise Wide Knowledge Management System, kemudian Knowledge Work System, dan yang ketiga adalah Intelligent Technique. Ini nanti akan kita bahas lebih khusus di tiap bagiannya ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan Learning Management System, kemudian Computer Aided Design itu seperti apa, kemudian Expert System itu bagaimana. Tetapi intinya sebagai pengantar dulu, sebelum nanti masuk ke bagian-bagian lain yang lebih detail, bahwa terdapat 3 jenis sistem manajemen pengetahuan. Nah, kalau kita lihat dari konsepnya,
seperti yang tertulis di sini atau tertulis di buku, kita coba lihat sekilas ya satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan Enterprise-wide Knowledge Management System? Ya, Loudon mengatakan Enterprise-wide Knowledge Management Systems are general purpose firm-wide efforts to collect, store, distribute, and apply digital content and knowledge. Jadi sistem manajemen pengetahuan berbasis enterprise atau berbasis perusahaan ini adalah sistem yang sifatnya lebih general, lebih umum, ya, yang bisa diterapkan di perusahaan dalam rangka mengumpulkan, menyimpan, ya, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan kalau yang kedua, knowledge work system, Loudon mengatakan knowledge work systems atau KWS are specialized system built for engineers, scientists, and other knowledge workers charged with discovering and creating new knowledge for a company. Nah, kalau yang KWS ini, knowledge work system ini sifatnya lebih spesifik, ya lebih khusus daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena knowledge work system ini adalah suatu sistem pengetahuan yang diciptakan atau yang digunakan oleh para knowledge worker. Nanti di poin yang 11.4 akan kita lihat knowledge worker itu apa. Tetapi intinya sistem yang kedua ini digunakan oleh knowledge worker atau para pekerja yang menggunakan pengetahuan sebagai dasar utama pekerjaan mereka untuk atau dalam rangka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru sehingga nanti pengetahuan-pengetahuan yang baru itu dapat bermanfaat bagi perusahaan. Itu knowledge work system. Maka di sana yang muncul adalah contohnya misalnya computer aided design dan virtual reality. Nanti akan kita lihat computer aided design itu apa, virtual reality itu bagaimana. Sehingga nanti kita bisa semakin membayangkan kenapa kok virtual reality ini dikatakan bisa digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru oleh para knowledge worker. Oke, kemudian jenis yang ketiga adalah intelligent teknik. Kalau kita bicara tentang intelligent techniques, maka di sini konsepnya adalah tools for discovering pattern and applying knowledge to discrete decision and knowledge domains. Jadi ini lebih spesifik lagi sebenarnya. Kenapa? Karena teknik-teknik yang cerdas ini, intelligent teknik ini digunakan apa istilahnya? Dalam rangka untuk bisa menerapkan pengetahuan yang dimiliki perusahaan berdasarkan aturan-aturan tertentu di mana nanti aturan-aturan itu akan diterjemahkan dalam bentuk bahasa-bahasa pemrograman komputer tertentu. Maka ketika kita bicara intelligent techniques kan contohnya neural networks, expert system, machine learning dan lain sebagainya. Seperti yang di video sebelumnya ketika real case yang kita baca dari video yang pertama adalah sebuah rumah sakit menggunakan machine learning untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, itu artinya mereka sudah menerapkan intelligent techniques ini. Kenapa? Karena mereka memiliki masalah dalam hal pengolahan data, terutama data yang tidak terstruktur. Nah, tetapi kemudian mereka tahu bahwa ada teknik, ada tools yang bisa membantu mereka untuk menganalisa data-data yang sulit tadi itu, yaitu menggunakan machine learning. Kenapa? Karena di dalam machine learning itu ada kemampuan-kemampuan cerdas, ya, intelligence, yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Oke, jadi ini adalah 3 tipe sistem pengelolaan pengetahuan, yaitu Enterprise-wide Knowledge Management System, Knowledge Work System, dan Intelligent Techniques. Nanti di video berikutnya kita akan bicara lebih detail tentang sistem-sistem pengelolaan pengetahuan tersebut, dimulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan artificial intelligence ini kan sudah semakin sering kita dengar ya, karena sekarang kita memasuki era revolusi industri keempat, di mana artificial intelligence itu menjadi salah satu dari sekian indikator bahwa kita sudah memasuki era
revolusi industri keempat. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita akan bertemu di video yang berikutnya.